Perawat Lampung sukses bermartabat. Hormat 3 kali. Siapa kita? Perawat Lampung. Siapa kita? Perawat Lampung. Siapa kita? Perawat Lampung. Perawat Lampung Sukses bermartabat. Perawat Lampung Sukses bermartabat. Perawat Lampung Sukses bermartabat. Silakan duduk. Kembali di sini di Muskom di PK Waisipara. Ini merupakan salah satu program kita di DPD. Di setiap Muskom itu memang diusahakan setiap peserta itu mendapatkan satu SKP gitu ya. Sebenarnya sekarang berkembang pesat sekali ya. Berkembang pesat. Jadi kita memang harus mengikuti. Dari beberapa teman-teman saya yang dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, apalagi DKI Jakarta, Lampung ini kalau untuk rawatan, maksudnya kompetensi keperawatan kita itu jauh betul, tertinggal betul ya. Dari situ kita kembangkan. Di sini yang dimaksud dengan luka sembuh ini tujuan dari perawat luka ya. Itu terciptanya kontinuitas jaringan, lapisan kulit serta adanya kekuatan jaringan parut yang mampu melakukan fungsi aktivitas yang normal. Tuh. Kalau kita lihat luka ya, yang di teman-teman yang di UGD harus sering lihat ya. Itu banyak luka kering, perawatan luka terbuka, perawatan luka kering, basah. Terus kalau berdarah berarti bagus lukanya. Ini kan pengertian yang menurut saya salah ya. Kalau di konsep perawatan modern bukan yang seperti ini. Jadi luka yang kering itu bukan berarti sembuh. Bisa aja dia memang skep di atas. Kita buka ternyata bawahnya rusak. Ada juga kan ya luka kering tapi masih bengkak. Luka kering tapi masih keluar cairan, bengkak, bau itu ya. Hitam gitu udah mulai mengering, wah bagus ini, udah kering ini Pak. Padahal apa? Itu nekrosis padahal. Kalau nekrosis tahu diri ya, nekrosis atasnya pasti di bawahnya itu rusak semua. Bagaimana cara menghindari perdarahannya? Gitu. Itu dilakukan. Kalau nanti ada darah yang keluar, bagaimana cara mengatasinya? Dressing apa yang diperlukan kalau sudah seperti ini? Gitu. Ini ada ini, jadi kayak apa? Kalau udah apa? Kayak algoritma itu ya. Seret. Nanti turun lagi sembuh. Pakai ini tidak sembuh, rujuk. Pakai ini kayak algoritma itu. Kalau kita udah hafal betul ya. Di praktek saya menggunakan metode ini. Ya, basis suasana lembab. Ya, jadi itu sembuh 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan luka kering. Ini menurut penelitian ya, Dr. George Winter. Ini yang jadi dasar perawat luka seluruh dunia. Ya, pembentukan scab ketika luka dibiarkan terbuka kering ya, bedanya itu. Terus nah, ini suasana lembab minimal komplikasi. Ya, kalau konsep kering nah gini nih. Ya, kering dan terbuka. Jadi sembuhnya jelek, apalagi kalau pada ini ya, luka bakar ya. Luka bakar, kombusio itu resiko paling sering yang kita dapat dari pasien. Yang pertama itu keloid, yang kedua kontraktur. Itu bisa diminimalisasi dengan perawatan lembab. Bersihkan lagi. Ya, setelah bersihkan lagi, pilih dressing yang sesuai. Setelah pilih dressing yang sesuai, tutup balut lagi. Cuman itu aja, sebenarnya intinya itu. Kalau menghadapi luka, ya. Tapi teman-teman nggak gitu, padahal cuma nggak gitu aja. Nah, bagaimana mengontrol tepi lukanya, bagaimana mengontrol dasar lukanya. Nah, itu ada ilmu-ilmu lagi tambahan, ada di diklat. Nah, mudah-mudahan kalau saya bicara seperti ini, teman-teman ada yang mulai tertarik untuk mempelajari, ya.
Luka itu nggak sembuh-sembuh. Ini penyebabnya seperti ini nih. Kalau dia nggak sembuh ya, tidak diatasi ini, begini. Cuman kena lidi segini, ya, dia harus mengeluarkan uang hampir 30-40 juta sampai hari ini. Sepele. Harusnya dia lukanya itu luka cepat diatasi, cuman karena dia punya komorbid diabetes, jadi lolos. Jadi yang tadinya fisiologis menjadi patologis. Sistem itu usia, penyakit penyerta, penurunan vaskularisasi. Nah ini, kalau di ilmu perawatan luka itu ya, ada luka itu dilihat, itu termasuk dalam arterial ulcer atau vena ulcer. Itu ada ciri-cirinya tersendiri. Ya, kalau arterial ulcer wis genah. Tanda-tandanya itu lihat ada kemacetan iskemik di bagian hilirnya dari lukanya itu. Nah, itu sudah jelas tuh ciri-cirinya arterial ulcer. Yang agak membingungkan adalah yang vena ulcer sama yang mix vena ulcer dan arterial ulcer jadi satu. Itu perlu ditanyai lagi dia punya penyakit apa selain itu, gangguan ginjal, apa jantung gitu ya. Vena ulcer diobati, dirawat, kalau kita nggak ngerti ini ya nggak sembuh-sembuh. Padahal lukanya cuma satu gini, punya satu koin gitu ya. Itu bisa 3-4 bulan nggak sembuh tuh vena ulcer itu. Karena apa? Gangguan aliran darah baliknya. Nah itu ada beberapa perasat yang bisa kita lakukan di perawat ya. Kalau di perawat bekas yang pernah latihan Mbak Dwi pernah diajarkan waktu ya multi layer, shear, ada benda asing, infeksi. Nah kita di wound management practice ini yang kita kembangkan ya. Jadi kita jangan main ke yang standar-standar aja, kita harus lebih ya, hidrasi itu. Nah ini tekanan, friksi sama shear. Nah ini banyak teman ya, kita terima pasien dikubitus ya. Rata-rata kalau menerima pasien dikubitus itu udah isinya putus asa aja. Ya, banyak penyulit-penyulitnya tadi itu, ini contoh-contohnya. Terus Itu luka juga tuh. Jadi kontrol infeksinya. Gimana untuk kontrol infeksinya? Cuci lukanya. Cuci dengan apa? Cairan antiseptik. Antiseptik banyak ya, chlorhexidine, BMAP, banyak sekali. Ya, kalau nggak ada sama sekali pakai Dettol, nggak ada Dettol, Lifebuoy. Cuci yang penting. Itu kontrol infeksi. Kemudian kolaborasi dengan dokter spesialis, dokter umum untuk pemberian antibiotik yang pas, gitu ya. Kalau nggak sembuh-sembuh juga, konsultasi ke yang lebih tinggi lagi di rumah sakit. Biasanya dia mungkin ada resistensi kan gitu. Kontrol infeksi. I ya. M itu master balance. Cara merawatnya itu harus lembabnya seimbang. Jangan luka udah basah kita kasih lagi dressing basah. Luka udah kering kita kasih dressing kering. Gak jadi. Ya. Yang E itu age goods management. Jadi tepi luka. Jadi kalau luka gini, ini ada luka nih. Trap turun dasar luka, mau sampai kapan nggak bakal sembuh. Jadi luka itu harus landai ya, kayak pantai itu, kayak pantai. Itu harus gini. Kalau gini nggak bakal sembuh. Ada beberapa teman yang rujuk pasiennya ke saya karena nggak sembuh-sembuh, lukanya itu nggak nutup-nutup. Kok nggak nutup-nutup ini Pak? Udah lama nih saya tangani sebulan. Saya lihat lukanya nggak bakal nutup. Pakai 4 itu aja. Kalau dapat luka 4 yang times manajemen. Kita berpegangan pada itu, insya Allah nanti luka-luka bisa teratasi. Begitu aja, saya bukan dosen, saya bukan guru, saya nggak paham cara mentransfer
pengalaman, mentransfer ilmu yang seperti apa itu saya mungkin kurang pandai. Mohon maaf, mungkin intonasi saya juga kurang jelas. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.